Kantu ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitih summal fatiha ila arwahi jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du. Pertama-tama kembali kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu untuk melepaskan kewajiban kita untuk mempelajari atau mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama, yaitu kajian kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, semoga dengan kita bermajlis seperti ini, mudah-mudahan nanti kita memperoleh husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau dan pengikutnya. Semoga nanti pada hari kiamat kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini masih membicarakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, kata beliau, apabila keimanan seseorang pada Al-Qahhar ini sudah benar, kita sudah memahami makna daripada nama Allah Al-Qahhar, kita sudah percaya, maka ia akan meneladani, mencontoh, mengikut makna sifat Al-Qahhar tersebut, yaitu dengan cara mensiasati dan mengendalikan musuh
musuhnya agar dapat dikalahkan. Sedangkan musuh yang paling besar dan yang paling berat, kata Imam Al-Ghazali, adalah nafsu kita sendiri. Karena nafsu kita itu berada dalam diri kita sendiri. Nah, para jamaah rahimakumullah, karena apa nafsu dikatakan sebagai musuh? Imam Ghazali menyebut bahwa musuh kita adalah nafsu. Nah, kenapa nafsu itu bisa dikatakan sebagai musuh kita? Nah, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan nafsu itu lebih berbahaya daripada syaitan. Karena apabila seseorang mampu mengalahkan atau mengendalikan dan menundukkan nafsunya, maka ia akan mampu untuk mengalahkan syaitan. Karena syaitan itu menggunakan nafsu ketika dia menggelincirkan atau mengalahkan manusia untuk menjerumuskan dia, sehingga ini manusia dengan menggunakan nafsu tadi, syaitan bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai syaitan yang berkuasa atas diri kita, karena syaitan selalu ingin menyesatkan dan membelokkan diri kita dari tujuan diciptakannya kita ini. Itu tujuan syaitan. Karena syaitan ini memang dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta dipanjangkan umur ketika dia diusir oleh Allah dari surga. Dia mempunyai sifat dendam kepada Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam. Beliau syaitan ini berambisi dengan sekuat tenaganya untuk menjerumuskan manusia Ibnu Adam ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Dan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi umur yang panjang. Ini syaitan, bosnya iblis, itu sampai hari kiamat baru bisa meninggal dunia, baru bisa mati. Seandainya syaitan, jin, itu Allah nampakkan wujudnya seperti kita ini, maka kata ulama, seandainya dijatuhkan sesuatu dari atas, maka sesuatu tadi tidak sampai ke tanah. Saking banyaknya syaitan ini, saking banyaknya. Makanya dahulu syaitan ini bernampak berwujud seperti kita nih. Ada wujudnya, keliat ningoan. Disebutkan dalam sebuah kitab, itu dalam kitab Durratun Nasihin, mana salah. Jadi ada seorang dusun yang dia ini berteman dengan syaitan. Ini membuktikan syaitan itu berwujud dahulu, bisa dilihat. Jadi laki-laki ini berteman dengan syaitan tadi. Nah, suatu hari mereka ini berjalan. Mungkin bisa kita pergi main kan. Nah kita lah kan berjalan. Nah, ketika menjelang waktu tidur malam, laki-laki ini mau tidur, tapi dia heran. Syaitan yang seharian menemani dia tidak mau tidur. Maksud kita nak tidur di dekat laki-laki tersebut. Menjauh syaitan dia. Menjauh. Jadi laki-laki ini heran. Kenapa syaitan ini
ketika dia mau tidur tidak mau mendekati dia. Padahal mulai dari pagi tadi sudah berkawan dekat. Dia pisah-pisah. Tapi kenapa ketika mau tidur dia menjauh? Apa kata syaitan tadi? Wahai fulan, membahas kita, kenapa aku tidak mau dekat dengan engkau ketika engkau mau tidur ini? Sebab engkau sudah berbuat maksiat kepada Allah. Ketika masuk waktu zuhur, tidak sembahyang. Non syaitan wajar sembahyang kan? Tidak sembahyang kata syaitan tadi. Masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, tidak sembahyanglah. Masuk waktu maghrib, dia sembahyanglah. Nek kina tidur, bisalom. Masa kita ya kalau lebih kan? Dengan sebab engkau maksiat dalam arti meninggalkan perintah Allah, dek nang sembahyang dek, kau takut ketika engkau tidur Allah menurunkan azabnya. Ya boh, syaitan kita takut kalau Allah menurunkan azab. Sebab apa? Kata syaitan, engkau sudah 4 kali meninggalkan sembahyang mulai pagi deh. Masuk zuhur dek sembahyang, masuk asar dek sembahyang, masuk maghrib dek sembahyang. Nek kina tidur isalom. Kau takut kalau Allah murka, Allah turunkan bala, kau kenalah kalau dekat engkau. Kami dari golongan syaitan, bos kami iblis Azazil itu cuma sekali maksiat kepada Allah, Allah laknat kami, Allah murka kepada kami. Apalagi kalau 4 kali ini. Ini syaitan ya. Nah syaitannya makanya kata Habib Muhammad Naufal kemarin, kan syaitannya ada dari 2 golongan, syaitan bangsa jin dan syaitan bangsa manusia. Minal jinni apa surah An-Nas tuh, min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Berlindung daripada jin dan manusia. Artinya syaitan jin, syaitan manusia. Kalau syaitan jin mudah. Yang susahnya syaitan manusia nih. Nyadenya kadang-kadang kita punya keluarga, kita punya kawan, kadang-kadang ngajak kita berbuat maksiat, benar ya? Kita nolak karena nyalah berbuat baik kayak kita kan, benar ya? Sampai susah nih kawan ya. Kenapa? Karena berwujud, nampak. Kalau syaitan jin ya memang kita tidak bisa melihat kan. Ketika ada godaan, ada bisikan, kita bisa mengetahui, oh ini dia bagus, syaitan nih, syaitan jin. Kita tinggalkan, kita lawan. Nih berwujud sama kayak kita lah. Mungkin kita tolak, mungkinnya tersinggung. Enggak, kawan kita bener ya. Serba susah. Kita ikuti, kita terjebak. Ini syaitan manusianya susah. Jadi kata Imam Ghazali, syaitan ini ketika dia ingin menjerumuskan manusia Ibnu Adam, maka dia masuk ke dalam nafsu tadi. Dia masuk dalam nafsu. Diriwayatkan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Akhwafu ma akhafu alaikum sittani. Aku paling khawatir terhadap kalian 2 macam. Karena bisa menjerumuskan, bisa mencelakakan kalian 2 macam nih. Maka kita harus waspada, harus memahami gangguan daripada 2 macam ini. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Mohon bahasa kita kampung banyak kenang. Banyak kenang. Sambil tidur ngisik tangan sambil balik nih kan, mikir menghayal apa kayak gawe besok. Tul amal ya. Benar ya? Sambil balik santai tangan nah. Kata orang tua lu, susah hati ya. Benar ya? Susah. Itu orang menghayal,
Dia ingin melakukan sesuatu, kadang-kadang sesuatu yang ingin dia lakukan, dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, tulul amal ya. Orang yang tulul amal itu dia akan melupakan akhirat. Kenapa? Nya merasa lama agi hidup, dia ingat ke mati. Ya, kenapa? Karena kehendaknya, kemauannya agi banyak. Akibat tuh tulul amal, berangan-angan tadi ya. Mikir, nak melainai, mikir ingin memiliki ini, mun ko melainai untung sekian, hayalan ya. Oh, benar. Padahal belum tentu terjadi. Mun ko bisnis nih keuntungan sekian per bulan masuk ke rekening ko. Nah, itu tulul amal. Orang seperti ini dia lupa akhirat. Dia ingat dengan kematian. Padahal kematian selalu mengintai. Ini paling aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali. Kata baginda Nabi kita, tulul amal. Nah, di akibat dari orang tulul amal, dia ingat mati deh. Orang yang dia ingat mati, dia akan menunda untuk berbuat ibadah. Kenapa? Umur lagi panjang. Kok kelak beribadah nunggu umur 40 tahun. Awalnya sampai 40. Mana sampai? KO. Benar? KO. Aneh. Tertipu dia. Tertipu karena apa? Merasa agak lama hidup tadi. Agak lama hidup. Kemauannya belum tercapai. Nah, lupa akhirat. Lupa akhirat. Sehingga dia menunda taubat, menunda untuk beribadah. Akibat tulul amal. Yang kedua, yang mesti kita takutkan, wattiba'ul hawa, mengikuti keinginan nafsu kita. Makanya kalimat toma, masa kita rakus, merasa dek cukup-cukup, itu kan kalimatnya ada 3, benar ya? To, mim, aina, toma. Dan itu berlubang galelah. To berlubang, benar ya? Huruf to itu berlubang. Kemudian mim berlubang, ain berlubang. Yang nama berlubang itu berarti pacak diisi kan? Nah, dek penuh ngisi ya. Toma, bahasa kita rakus. Rakus. Kenapa? Mengikuti nafsu tadi. Nafsu kita nih. Nengok kawan kita senang, timbul hati kita diingin. Karena nafsu tadi. Karena nafsu kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, itu harus kita yang memilikinya. Makanya dengan kita kalah dengan nafsu kita, timbullah penyakit-penyakit yang lain. Di antaranya hasad timbul. Kenapa? Kita ngikut nafsu kita, ngikut keinginan diri kita tadi. Nah, pengaruh atau akibat orang yang mengikuti nafsunya, dia akan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Dia merasa apa? Merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling hebat, sehingga dipadi orang ikaknya baru naik belajar. Sombong akibat. Kenapa? Dia ingin mengikuti nafsunya sebabnya. Jadi orang yang mengedepankan nafsunya, dia akan menolak setiap kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini sebabnya. Ini syaitan tuh menggelincirkan manusia lewat nafsu. Nafsu kita dihiasinya dengan berbagai macam. Dihiasi dengan berbagai macam. Dihiasi dengan cinta dunia, dihiasi dengan cinta jabatan, cinta kekuasaan. Nah ini. Karena nafsu ini lebih mudah. Kita kadang-kadang tidak mengetahui kalau itu adalah bisikan dari nafsu kita. Bisikan dari nafsu kita. Seperti yang telah kita sampaikan beberapa minggu yang lewat.
Cirinya kalau nafsu itu dia selalu menggebu-gebu. Itu nafsu. Jadi kalau kita tuh punya keinginan selalu datang, selalu membisiki kita, itu nafsu. Kalau setan deh, setan ada keinginan, kita tolak, kita tahan, setan dia lagi. Cuma dia datang dari segi lain menggodanya. Tapi kalau nafsu itu terus, bahasa kita tak lom tercapai, lom berhenti. Berarti nafsu ya. Susah kan ngelawannya? Susah. Setan dia goda kita dari segi ini, dia mempan, nyadi lagi. Cuma dia datang dari jalan lain dulu setan. Itu bedanya setan dengan nafsu, cara menggelincirkan atau menggoda manusia ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka sepantasnya bagi kita orang muslim bahwa kita senantiasa, apa bahasa kita tuh, muhasabah. Bahasa kerennya Pak, introspeksi diri. Membahasa kita berkaca. Kita lihat, muhasabah, kita hisab diri kita di dunia ini sebelum nanti kita dihisab oleh Allah di akhirat. Kenapa sebabnya kita perlu muhasabah di dunia ini sebelum kita dihisab oleh Allah di akhirat? Karena ketika kita muhasabah, ketika kita menyadari diri kita di dunia ini, kita introspeksi diri tadi di dunia, itu lebih mudah daripada nanti kita dihisab oleh Allah di akhirat. Contoh, bagi orang yang sadar, makanya dalam ilmu akhlak atau tasawuf itu ulama menggunakan lil akil, bagi orang yang berakal. Bahasa kita bagi orang yang waras, orang yang sadar, dia akan berpikir, kenapa si A itu umpamanya contoh. Kenapa si A nyatu aktif ke masjid? Aktif ke masjid, zuhur ke masjid sembahyang, asar ke masjid sembahyang, maghrib ke masjid, isya, subuh jarang ketinggal. Sedangkan kenapa belum bisa seperti si A? Padahal sama, Allah beri waktu kepada dia 24 jam. Allah beri waktu dengan kita 24 jam. Kenapa dia bisa, kita tidak bisa? Kenapa dia mampu, kok tidak mampu? Nah, ini namanya introspeksi diri. Dengan cara kita muhasabah tadi, dengan cara kita menyadari kelemahan kita, ada semangat untuk berubah. Makanya dalam masalah agama, ciri orang itu beruntung. Dalam masalah agama, dia melihat orang yang di atasnya. Si A mampu, kenapa kode? Ini orang beruntung. Sehingga apa? Ada kemauan pada dirinya untuk berubah. Setidak-tidaknya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh si A tadi. Kalau bisa lebih. Dalam masalah agama. Dalam masalah dunia, dia melihat orang di bawahnya. Sehingga apa? Timbullah rasa syukur. Rasa banyak bersyukur. Masalah dunia. Nah, kita ini masalah dunia nengok orang di atas, bener. Masalah akhirat nengok orang di bawah. Si A sembahyang ke masjid, ikutlah kita jarang. Nah, itu cirinya rugi kita, celaka. Tapi masalah dunia, si A baca mulai motor, kenapa kode? Kok harus lebih beli mobil? Kenapa? Nafsu tadi. Dia sadar. Dia sudah tertipu dengan dunianya. Jadi kalau si A ini mampu berbuat taat, beribadah, kenapa kode bisa? Sehingga timbullah semangat untuk berubah mengikuti apa yang dilakukan oleh si A tersebut. Nah, ini namanya introspeksi diri atau bahasa agamanya muhasabah. Jangan cuma tahun baru, muhasabah. Manfaatnya setiap saat kita muhasabah. Muhasabah. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang sampai bahasa kita berjalan di tempat enggak iyalah, berubah kita, berubah. Nah, si A itu kenapa bisa kode?
Allah beri waktu sama, Allah beri kesehatan, nasihat, kau sehatlah. Bahkan kau lebih berotot, lebih gagah. Kenapa kau tidak bisa? Nah, ini. Jadi ada kesadaran kita untuk berubah. Ini namanya muhasabah. Jadi muhasabah di dunia itu lebih mudah dibanding nanti di akhirat. Kalau Allah sudah menghisab kita, rugi kita. Kenapa? Allah itu sangat teliti dalam menghisab. Tidak ada yang dirugikan ketika Allah sudah menghisab kita. Jadi sebelum Allah hisab, sebelum Allah hitung, kita berhitung. Oh, hari ini kolah berbuat apa? Hari ini aku sudah melakukan apa? Nah, itu. Makanya yang sering kita katakan, orang-orang dahulu mereka catat, punya agenda, punya jadwal apa yang mesti mereka lakukan setiap hari itu. Bangun tidur, umpama bangun jam 4. Bangun jam 4. Dia masih sempat untuk sholat tahajud. Dia masih sempat kalau belum witir, sholat witir. Jadwalnya jam 4 bangun. Nanti ketika masuk subuh, subuhnya berjamaah. Sebelum subuh dia qobliyah subuhnya. Kemudian zikirnya, baru sholat subuh berjamaah. Selesai subuh jadwalnya apa? Umpama baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sampai jam sekian. Berapa menit, berapa jam memakan, berapa detik waktu dia baca Al-Quran. Selesai Al-Quran, ketika menjelang waktu terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat. Jam 9 jadwalnya sholat duha. Sudah terjadwal. Nah kita dia berjadwalnya ya. Ada tak? Dimulai jadwal ya. Itu orang yang beruntung. Mereka sudah membuat jadwal untuk kegiatan ibadah mereka tuh. Nah kita cuma terjadwal masalah dunia kita. Jam sekian kena ke pasar, jam sekian kena kene, jam sekian kongurus nih. Ya. Kadang-kadang terbawa tidur ya. Pikir masalah dunia ada. Makanya kalau seseorang tuh bangun tidur dia sudah memikirkan dunia, maka satu hari dia akan sibuk dengan dunia. Paham gak? Bangun tidur lah mikir dunia, mikir apa kiat gawi sarina. Satu hari dia Allah beri jaga, dia akan memikirkan masalah dunia saja. Ini. Jadi kalau ada dipikir aja, buang, langsung ingat, oh kau harus ne untuk agama kau. Jadi apa? Selama satu hari itu kita lebih condong kepada untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepantasnya kata ulama, orang muslim dia muhasabah setiap hari. Kemudian apa? Wahibzul lisan. Sepantasnya orang yang muslim yang beriman dia menjaga lisannya fit dunia di dunia ini. Kenapa? Karena menjaga lisan itu kita banyak penyesalannya. Orang yang bisa menjaga lisan itu lebih mudah lebih enteng nanti di akhirat penyesalannya. Makanya orang-orang tua kita dahulu mereka kenapa tidak mau atau jarang bergaul dengan orang. Mereka kadang-kadang bila pagi lagi kebun, pulang sore, bener ya orang tua kita lu ya kan? Kebun kadang di kebunnya apa gawe lah ada. Itu mereka agar bisa menghindar diri mereka dari berkumpul dengan orang banyak. Karena ketika kita berkumpul dengan orang banyak, meskipun umpama kita dia ngomong, dia berkisah cuma denger, samalah berserikat. Kalau kawannya berkisah masalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan kita mendengarnya, berarti kita ikut juga melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita sudah menghabiskan waktu kita sekian menit, kita sudah menghabiskan waktu kita sekian jam, benar. Dan waktu yang sudah kita jalankan itu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak pernah kembali lagi.
Nah, ini kita akan rugi. Di akhirat baru nyesal. Kenapa dahulu kok bila siang ni apa gawilah, gawe kok ngobrol be, duduk di teras, duduk di ini, cuma berkisah sekian jam waktu ku habis. Nah, nyesal kita. Kenapa itu tidak aku manfaatkan untuk berzikir? Ini menjadi penyesalan kita. Nyesal di dunia itu lebih enteng dibanding nyesal di akhirat. Kalau di dunia kita nyesal, agi paca kita kembali, benar ya? Kalau di akhirat, ini paca agi kita kembali. Makanya orang dalam kubur itu yang sering aku katakan, baik itu orang yang ahli ibadah ataupun ahli maksiat, mereka bercita-cita minta kepada Allah ingin dihidupkan kembali ke dunia walaupun sedetik. Kenapa sebabnya? Kalau mereka ini orang ahli ibadah, dalam kubur mereka sudah merasakan nikmatnya kubur, merasa kurang lagi, ingin kembali ke dunia beribadah karena sudah merasakan nikmatnya di kubur, merasa kurang. Apalagi orang yang ahli maksiat, dalam kubur dia mendapat azab, minta kembali ke dunia hidup walaupun sedetik untuk beramal agar bisa mengurangi azab mereka di kubur. Nah, kita kadang-kadang kurang yakin karena belum mengalami, belum merasa, benar. Bahkan kan kita sebagian orang tuh ada yang mengatakan akhirat tuh cuma dongeng. Benar. Cuma dongeng yang ngomong. Akhirat tuh cuma kisah baik. Nah, kenapa? Nyalom ngerasa sebabnya akhirat. Mulah ngerasa di pelubuk malaikat baru tahu. Benar. Dalam kubur pelubuk malaikat, nah baru ngaruh minta kembali ke dunia nih, nang beramal. Tapi karena di dunia nih mereka belum merasakan kuburnya, ya mereka biasa-biasa baik. Amin. Paham? Jadi dengan kita mengamalkan, meneladani nama Allah Al-Qahhar, kita tetap waspada terhadap musuh-musuh kita. Dunia musuh kita, kawan musuh kita, syaitan iblis musuh kita, nafsu musuh kita. 4 nih. Cuma yang paling berat tadi nafsu tadi. Nafsu paling berat karena kita tidak sadar kalau dia ingin menjerumuskan kita. Nah, para jamaah rahimakumullah. Kata Al-Imam Ghazali lagi, seandainya orang sedunia memusuhi, kita tidak perlu melawan mereka untuk mengalahkannya. Tetapi lawanlah dan kalahkanlah nafsumu. Apabila kita menang melawan nafsu, maka orang akan menyerah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu menurut persepsi orang lain, dari pandangan orang lain, dia yang benar. Salah galilah. Walaupun yang kita lakukan benar. Pernah Luqmanul Hakim, itu kan kisah beliau disebutkan dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim nih, orang yang bijaksana. Suatu hari beliau berjalan bersama anaknya, mawa keledai, membesi kita kode lah kan, motor lah sekarang kan, motor. Ketika beliau mawa motor, beliau nyeter, mawa anak sudah berjalan. Berarti motor sendiri kan, membuat berdua mungkin tidak kuat, benar ya? Jadi pak ngenat motor, anak sudah berjalan. Apa kata orang? Nih, mun pak desa yang ke anak, nyaman-nyaman ngenat motor, anak sudah berjalan. Nah, dengar ya pak, berganti jang-jang kata beliau kan, ngomong ke anak, ki ngenat, kok berjalan? Oh, dia anak di atas kendaraan tadi, yang Luqmanul Hakim, pak berjalan, sebuah ke orang. Nih, mun anak dia berakhlak. Pak suruh teh berjalan, nunggang kude, nunggang keledai. Salah lah. Kemudian apa? Turun ke dua ya, keledai ditinten. Kata orang sempuh, nih, ke apa guna keledai nih? Dituntun be, coba tunggang ke dua ya. Salah lah. Ngenat ke dua ya. Nih, mana bakal? Keledai yang kecil, nyaba dari kat dua bisa gail keledai. Salah lah. Nah, jadi apapun yang kita lakukan
dari pandangan orang lain serba salah. Serba salah. Kita ngawinnya salah, kita ngawinnya salah. Makanya kita, maaf, apalagi kita orang bermajelis ini kan, nah, itu banyak-banyak apa? Nutup telinga. Dia usah didengar, biarkan saja. Orang ngisah nih, orang nyeritanya, terserah orang. Yang penting kita selalu berjalan di rel agama sesuai dengan syariat agama kita. Kita jalani. Serba salah kita, serba salah. Nah, jadi kata Imam Ghazali, sedurnya orang beji kayak kita, dia ingin biarkan saja. Yang penting menurut agama, menurut Allah, apa yang kita lakukan benar. Nah, dia masalah. Yang penting benar. Kita lawan nafsu kita itu. Nafsu kita ingin. Nah, cuma kita lawan. Kesimpulan, kemampuan seseorang menundukkan hawa nafsunya itulah buah keimanan atau keyakinan seseorang pada asma Allah Al-Qahar itu. Nah, kalau kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, berarti kita sudah mengamalkan nama Allah Al-Qahar. Para jamaah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Nabi kita pernah mengatakan, idmanu li sittan min anfusikum atmanu lakum al jannata. Kata Rasulullah, jaminkan oleh kalian bagi aku akan 6 terhadap diri kalian. Niscaya aku akan menjamin kalian dengan surganya Allah. Ini kalau kita bisa menjamin, bisa melakukan 6 perkara ini, insya Allah kita selamat. Ini Nabi yang menjamin. Nabi yang menjamin. Kalau kita lakukan 6 ini, selamat kita. Apa yang pertama? Usduku iza haddastum. Jujurlah kalian ketika kalian berbicara. Jadi usahakan jangan kita biasakan diri kita untuk berdusta. Berbuli usaha kita. Walaupun nah, kecuali ada beberapa perkara yang kita tuh boleh untuk berbuli. Boleh. Dia berdosa. Di antaranya apa? Umpama kita nih, cuma untuk sekarang nih dia terjadi kan. Umpama kita nak berperang melawan orang non muslim, dia agar musuh tu merasa gemetar nengok kita ni lah tua, umpama kan umur lah 45, 50, uban lah penuh, kepala kita lah putih, uban itu boleh kita semir dengan warna hitam, boleh kan, boleh nah. Boleh kan? Lah tua, nampak muda. Kenapa? Tujuan kita untuk membuat gemetar musuh. Ini saya takutnya. Mau tengoknya musuh kulit putih gelit, tua-tua. Nampak tua, semangat pas lagi lah lemah kan? Nah, mereka apa? Bisa mengalahkan kita. Tapi kalau tengoknya walaupun lah keriput, tapi lagi mengkilat putih rambut hitam rambutnya, mati lagi kuat musuhnya. Takutnya. Boleh nama. Atau yang kedua, kita boleh berdusta kepada seseorang untuk menyelamatkan seseorang. Umpama AKB-nya berkelahi, bergaduh. Nah, agar kita mengakurkan mereka, kita boleh kisah-kisahnya. Boy, kita udah si B yang malu tempuh keke. Nak minta maaf keke, cuma malu. Nah, padahal dia mula si A ngomong kan, si B dah. Kita muat datang kepada si B, nah yalah. Boy, kita ada si A ya, nyana memaki saudara, nyana minta maaf, cuma malu. Nah, baca deh, ki B ke rumahnya, minta maaf. Nah, padahal dia mula lah, sehingga apa? Yang berkelahi dua ini setempuh minta maaf. Nah, gara-gara kita boleh deh, boleh. Atau boleh dengan bini kita, boleh. Boleh. Nah, cuma jangan nuai ge boleh kan nampak ge. Contoh. Kan kita sebagai suami,
kepala rumah tangga kan kita begawiner ya, bercari nah. Apalagi yang PNS, makan atau yang apalah. Nah, mungkin gajinya bulanan, nah, itu ingat kita sebagai suami jangan hasil kerja kita diserah ke bini galilah. Tapi kalau bini yang orang bini itu paling lihai dalam mengelola keuangan, paling lihai. Kalau mereka ini lihai dalam menghabiskan duit, itu jangan seluruhnya diberi hasil gawe kita ya. Kenapa? Kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga hilang wibawa. Contoh gaji kita 3 juta sebulan kan. Kita tahu kalau kita beri ke bini kita nih habis. Dia sampai sebulan, seminggu habis. Kenapa? Dia bisa mengelola sebabnya kan? Bisa mengelola. Makanya orang bini itu bila anggap duit tangannya panas, merdas kayak belanja. Kadang-kadang yang dia belanja, dia perlu dah. Yang tidak dibutuhkan. Cuma karena ada duit, belilah. Benar ya? Contoh kayak perabotan rumah tangga kita. Itu kita punya lemari, mau mana kan? Punya lemari. Penuh piringan, penuh gelasan. Padahal Pak, dek suah dipakai cuma pajangan be. Benar ya? Cuma pajangan be. Dek suah dipakai dah. Dia suah keluar gelasnya, piringnya. Agit nak makai piring tembus. Padahal penuh di lemari piringnya. Piring tembus makan. Agit kawanya tapalnya. Napal pakai Pak, pakai yang Pepsodent kan? Ya boh. Padahal Pak, kalau kita punya piring bagus ya pakai. Siapa makanya piring tembus kan? Yang piring seng kan? Tahu piring seng ya? Nah, bila bubunyi kan jadi kena. Lah tembus. Mau kita makan empah kuning banyak ke tanah empah apa kuah ya? Tumpah. Enggak makanya piring baru dah. Padahal Pak, yang baru dia pakai. Kayak apa beli bang mahal kan banyak-banyak. Orang pakai aja. Kelak bang pakai. Pas kita senekih lah. Yang senekih terus milih. Memang tiap hari kita senekih ngundang orang. Bener ya? Kalau enggak kita nya pakai aja. Itu orang bini. Orang bini ya. Padahal dia perlu dah. Agi belilah. Memang kita kelaki dek. Oh nedek perlu. Kelak dia sah. Beli yang perlu lu. Itu orang laki bener ya? Nah, orang bini dek. Semakin banyak duit di tangannya, semakin muanya belanja. Itu kalau orang bini yang bisa mengelola keuangan. Cuma ada juga orang bini yang dia baca. Dia baca belanja dah. Mau nanya dia masalah kita beri kali kan? Kenapa? Dia habis juga. Nah, tapi kalau yang bisa mengelola tadi, kita menjaga wibawa kita. Bagi kita laki-laki ini ngerokok, makan, beli data paket, beli pulsa, beli bensin. Mau duit gaji kita beri galilah, kelap minta, dek, abang minta duitnya, beli rokok. Apa yang terjadi? Nyakrucinya kita. Barulah kemarin beli duit kayak beli rokok, apalah habis. Walaupun berinya, cuma negara kerucinya dia tahan. Nah, kan hilang wibawa kita kan? Sekali belanja, sekali minta. Hilang wibawa kita. Hati-hati. Boleh kita boleh. Tanyanya bang mana gaji bulannya? Beri memangnya 3 juta, beri 2 juta. 1 juta kita nyimpan. Nanti ketika kita perlu, dia minta kayaknya kan? Boleh. Untuk menyelamatkan agar rumah tangga kita rukun. Gara-gara duit 5.000 beli rokok begaduh, pulang ke rumah maknya. Kita susah. Bagi hujannya kan? Dingin tidur malam. Pajak kita lah. Cuma jangan mulai awal kan. Mulai 3 juta, beri 2 juta. Curiganya. Lah ada yang baru bang 1 juta adanya. Susah juga kan? Mulai awal. Jangan daripada gaji ya. Gaji kita jangan pada. Jujur. Jadi selain itu tadi kita harus jujur. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang sebenarnya meskipun pahit. Nah ini jujur. Kalau orang yang jujur, insya Allah Nabi jamin dia akan masuk ke surga. Selamat artinya. Yang kedua, wa aufu iza wa'adtum. Kalau kita berjanji, sempurnakan. Tunai janji itu, tepati. Jangan sampai kita mengingkari janji kita.
Kemudian wa'addu iza amantum. Tunaikan apabila kalian mendapat amanah. Sampaikan apa yang diamanahkan orang kepada kita. Jangan sampai kita berkhianat. Kemudian wahfazu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Jangan sampai kita berbuat maksiat gara-gara nafsu tadi kan. Kemudian wa'addu absarakum, pejamkan pandangan mata kalian. Karena mata ini sumber dari mata turun ke hati. Diproses oleh hati kan. Mata awalnya. Kita ingin sesuatu karena melihat. Benar ya? Ingin kene karena melihat sebabnya. Mau tidak melihat, dia baca. Jadi pejamkan pandangan mata kalian. Yang terakhir wakufu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan sampai tangan-tangan kita mengambil atau memiliki sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 6 nih, jujur ketika kita berbicara, kemudian menyempurnakan janji-janji kita, amanah ketika kita mendapat kepercayaan dari orang lain, kita jaga kemaluan kita, kemudian kita tutup pandangan mata kita, banyak pejam, artinya jangan banyak kemauan, kemudian menahan keinginan tangan kita. Itu Nabi menjamin bahwa orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nama Allah Al-Wahhab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika.